Kalau dengar kata kesehatan masyarakat, apa sih yang langsung kepikiran sama Anda? Jawaban Anda sekarang mungkin banget beda sama jawaban kakek nenek kita 100 tahun yang lalu. Pertanyaannya kelihatannya simple ya, tapi ternyata jawabannya itu terus berkembang. Yuk kita telusuri perjalanannya bareng-bareng. Oke, mungkin yang langsung kepikiran ya soal vaksin atau air bersih gitu kan. Dan itu nggak salah kok. Tapi itu tuh baru permukaannya aja, kayak puncak gunung es. Di bawahnya, ternyata ada definisi yang terus berubah, terus meluas, dan jauh lebih dalam dari sekedar gimana caranya biar kita nggak sakit. Jadi, definisi kesehatan masyarakat itu ternyata nggak statis. Dia hidup, berevolusi bareng pemahaman kita tentang apa artinya jadi sehat. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat kita semua sebagai satu komunitas. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana sih perubahannya dari awal banget. Oke, kita mundur dulu ke masa lalu ya. Ke masa di mana konsep ini pertama kali dibentuk. Ini adalah momen saat para ahli mencoba merangkum semua usaha buat menjaga masyarakat tetap sehat ke dalam satu definisi besar yang jadi fondasi buat 100 tahun ke depan. Nah ini dia, definisi klasik dari Profesor Winslow di tahun 1920. Coba deh perhatiin pilihan katanya, ilmu dan seni. Keren kan? Jadi kesehatan masyarakat itu bukan cuma soal data dan angka, tapi juga ada seninya, ada kreativitasnya dalam menerapkan ilmu itu ke masyarakat. Ini ide yang visioner banget pada masanya. Coba kita bedah lagi visi Winslow ini. Ini bukan cuma satu ide, tapi sebuah sistem yang nyambung satu sama lain. Ada sanitasi lingkungan, pengendalian infeksi, edukasi kebersihan, sampai layanan medis yang teratur. Terus, apa yang jadi mesin penggeraknya? Nah, ini kuncinya. Usaha masyarakat yang terorganisir. Itulah intinya. Tapi ya, namanya definisi nggak ada yang sempurna. Kekuatan definisi Winslow yang cakupannya luas banget sekaligus jadi kelemahannya. Saking luasnya, hampir semua hal bisa dibilang masuk ke ranah kesehatan masyarakat. Dan yang lebih penting, fokus utamanya itu lebih ke memperpanjang hidup, belum sampai ke kualitas hidup. Nah, justru dari sinilah diskusi selanjutnya dimulai. Nah, karena definisi yang pertama tadi luas banget, langkah selanjutnya adalah mempertajam fokus. Para pemikir setelah Winslow itu bukannya membuang idenya, tapi mereka memolesnya, bikin definisi ini jadi lebih spesifik dan lebih pas dengan tantangan zaman yang baru. Contohnya nih, dari Ikatan Dokter Amerika atau AME, definisi mereka tuh lebih to the point. Mereka ambil intisari dari Winslow, yaitu soal pengorganisasian komunitas, terus disederhanain jadi 3 fungsi utama: memelihara, melindungi, dan meningkatkan. Lebih tajam, lebih fokus. Terus, muncullah sudut pandang yang, wah ini beda banget. Definisi ini melihat kesehatan dari kacamata kemandirian. Idenya gini, kesehatan masyarakat itu soal gimana cara kita mengelola sumber daya kita sendiri. Kenapa? Karena saat sebuah komunitas terlalu bergantung sama bantuan dari luar, mereka jadi rentan. Kerentanan inilah yang jadi akarnya penyakit. Ini konsep yang benar-benar mengubah cara pandang kan? Jadi kelihatan kan pergeserannya di sini, kalau Winslow fokusnya pada intervensi untuk menghentikan penyakit, definisi-definisi yang lebih baru ini mulai bicara soal pemberdayaan. Tujuannya itu bukan lagi sekedar gimana caranya supaya orang nggak sakit, tapi lebih jauh lagi, gimana caranya supaya mereka bisa jaga kesehatan mereka sendiri. Oke, sekarang kita lompat ke era modern. Di sini terjadi lompatan pemikiran yang paling besar. Kita sadar kalau kesehatan itu, wah, ternyata bukan cuma urusan dokter dan rumah sakit aja. Ini adalah sebuah kolaborasi raksasa yang melibatkan pihak-pihak yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya. Dan inilah definisi modern dari Achmadi. Ada 2 frasa kunci yang penting banget di sini. Lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Ini perubahan yang fundamental. Kesehatan bukan lagi jadi monopoli dunianya orang medis. Jadi, 4 pilar ini nih yang jadi rangkuman pemikiran modern. Fokusnya di pencegahan, caranya lintas disiplin, harus terorganisir dengan baik, dan yang paling keren, masyarakat itu bukan lagi objek pasif, tapi jadi pemain utama yang ikut berpartisipasi. Implikasinya, wah ini gede banget. Artinya, kebijakan ekonomi buat ngurangin kemiskinan, itu juga kebijakan kesehatan. Desain kota yang menyediakan taman buat warga, itu intervensi kesehatan. Bahkan, pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari pun, itu semua bagian dari ekosistem besar kesehatan masyarakat. Oke, di bagian terakhir ini, kita bakal tarik benang merah dari semua ini. Kita akan lihat gimana semua evolusi pemikiran tadi mengerucut ke satu perubahan terbesar, yaitu
perubahan cara kita melihat masyarakat itu sendiri. Timeline ini ngegambarin perjalanan kita dengan jelas banget. Kita mulai dari hal-hal yang paling dasar kayak sanitasi, terus bergeser ke gimana ngatur layanan medis, sampai akhirnya di era sekarang fokusnya ke kualitas hidup secara utuh dan pentingnya kolaborasi antar berbagai bidang. Tapi kalau ditanya apa perubahan paling dasarnya, ya ini dia. Dulu masyarakat itu dianggap sebagai objek, kelompok pasif yang perlu diatur sama para ahli. Nah, sekarang cara pandangnya kebalik 180 derajat. Masyarakat adalah subjek, aktor utama, mitra aktif yang harus ikut serta dalam menciptakan kesehatannya sendiri. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, ada 3 perubahan besar. Pertama, tujuannya berubah. Bukan cuma soal hidup lebih lama, tapi soal kualitas hidup yang lebih baik. Kedua, cakupannya meledak. Dari yang tadinya cuma urusan medis, sekarang melibatkan ekonomi, kebijakan, dan banyak lagi. Dan ketiga, yang terpenting, peran masyarakat berubah. Dari penerima pasif menjadi partisipan aktif. Nah, setelah kita lihat semua perjalanan ini, kita jadi sadar kalau pertanyaan tentang kesehatan masyarakat itu bukan lagi cuma buat para ahli. Pertanyaan ini buat kita semua. Jadi, dengan pemahaman baru ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Kira-kira peran apa yang bisa kita ambil di komunitas kita sendiri?